Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran iman dengan topik Iman Bukan Berbarter. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Kenapa saya bilang iman itu begitu penting? Karena pada waktu kita dalam firman Tuhan, Tuhan katakan di kitab Ibrani, Tuhan begitu mengasihi orang Israel luar biasa di gurun pasir. Dan Tuhan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir dan berjalan ke tanah Kanaan, dan seharusnya itu cepat. Di dalam pikiran Tuhan, Tuhan tidak ada ngomong soal berbulan-bulan atau karena pada waktu ada orang menyelidiki itu perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu nggak lewat dari seminggu sebenarnya. Nggak lewat dari seminggu, walaupun berjalan kaki ya, itu begitu dekat sekali. Tetapi apa yang terjadi 40 tahun, terjadi harus proses penundaan tanda petik. Jadi di mata Tuhan tidak ada bahwa Tuhan itu lambat-lambat di dalam menepati janji Dia. Tidak ada. Dan firman Tuhan katakan, firman Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa sekali. Mujizat yang Tuhan lakukan bagi orang Israel dengan begitu luar biasa sekali. Dan saya nggak pernah di dalam satu sejarah manusia, mau kalian cari sejarah bangsa-bangsa, tidak pernah ada seorang Allah atau seorang Allah yang menyatakan dirinya begitu bertubi-tubi kepada bangsa, kecuali bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan semua janji-janji Tuhan kepada orang Israel menjadi sia-sia saat itu. Kenapa saya bilang sia-sia? Cuma 2 orang yang masuk. Selebih memang anak-anak yang dikatakan memang dari semua orang dewasa cuma 2 orang aja yang masuk. Nah, firman Tuhan juga katakan dalam kitab Ibrani, firman Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menjadi sia-sia. Kenapa saya bilang menjadi sia-sia? Karena mereka tidak mencampurkan dengan iman mereka. Nah, ini penting sekali. Kita kadang-kadang kalau kita nggak berawas-awas, kita memandang Tuhan udah nggak pakai iman lagi. Memandang Tuhan seperti apa kalau nggak pakai iman? Cuman 2. Satu dengan iman, satu lagi bukan tanpa iman. Bukan, kalau dengan iman tanpa iman akan orang bingung. Kalian bingung dengan iman, di satu lagi dengan tanpa iman. Yang satu memandang Tuhan dengan iman, yang satu lagi memandang Tuhan dengan hukum Taurat. Atau yang dikatakan berbarter. Apa itu berbarter? Apa yang harus saya lakukan? Atau saya ini punya status sesuatu, saya ini orang Israel, dan Tuhan berkewajiban untuk membantu saya tanpa, kalau bisa dikatakan tanpa terkecuali. Karena saya orang Israel, ada di firman Tuhan juga, Tuhan ada ngomong juga, waktu Tuhan ngomong, saya buka ayatnya, tadi saya lagi baca bagus banget. Di kitab Yohanes 8, ini tadi saya baca bagus banget. Saya lagi baca sesuatu, Tuhan Yesus ngomong, dia katakan begini, mereka bertanya di Yohanes 8 ini, orang bertanya kepada Yesus, siapa Yesus? Dan akhirnya di kitab Yohanes 8 ayat 25, waktu orang-orang bertanya, siapakah engkau? Yesus ngomong kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus aku kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang paling penting adalah begini, yang di ayat 30-nya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kita selalu sering mendengar di ayat 32-nya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini kita kadang-kadang sepotong, cuma ambil yang ayat yang keduanya. Tetapi kita tidak pernah, atau jangan sekali membaca yang ayat pertamanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Setelah terus ngomong seperti itu, akhirnya orang-orang ngomong, nah ini orang-orang yang gak mau percaya. Ini kita katakan begini, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Selalu kadang-kadang kita katakan bahwa saya adalah keturunan Abraham, saya adalah orang Kristen, saya adalah orang percaya Yesus, dan Tuhan berkewajiban melakukan sesuatu dalam hidup saya. Ini yang di dalam pikiran mereka orang-orang Israel kebanyakan. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Ada dua tipe orang. Atau orang yang beriman, mereka mencampurkan dengan iman. Satu lagi orang yang berbarter dengan Tuhan. Apa itu berbarter? Saya lakukan A, saya punya status A, Tuhan berkewajiban untuk melakukan ini dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi? Biasanya orang yang berbarter di sini, mereka kalau nggak dapat, mereka marah-marah atau bersungut-sungut. Dan ini dilakukan oleh orang Israel waktu di gurun pasir. Dan mereka katakan seperti begini, pada waktu Musa datang kepada orang Israel, waktu orang Israel di Mesir, mereka mempertanyakan siapa Musa. Akhirnya Musa harus memberikan 3 mujizat. Tangan menjadi kusta, air menjadi air, tongkat menjadi ular. Dia buktikan bahwa saya diutus oleh Tuhan, dikatakan. Tapi mereka juga dikatakan siapa Tuhan tersebut, dan akhirnya mereka katakan, Musa harus mengatakan bahwa saya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa? Mereka tahu saya adalah keturunan Abraham, saya adalah keturunan Ishak, saya adalah keturunan Yakub, dan Tuhan berkewajiban untuk nolongin saya, dan Tuhan harus nolongin saya. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka keluar dari Mesir, biasanya kalau orang berbarter, biasanya membandingkan satu dengan yang lain. Benar ya? Siapa dari sini kalau belanja barang tidak pernah membandingkan? Gak mungkin ya? Kalian kalau beli barang membandingkan nggak? Apa main beli aja? Enggak. Misalnya kalau beli Aqua, dalam pikiran mereka, kenapa kalian beli Aqua? Karena Aqua dibandingkan dengan produk yang lain. Akhirnya kalian membeli Aqua. Begitu pula dalam segala hal dalam hidup kalian, pada waktu kalian membandingkan, kalian cari yang terbaik. Ini namanya hukum berbarter. Begitu pula Tuhan dibandingkan dengan kehidupan mereka. Dan mereka membandingkan gimana? Bukan dengan iman. Mereka bandingkan dengan apa yang dengan mata. Dan apa yang terjadi pada waktu orang Israel di Mesir dikatakan, keluarlah dari Mesir, aku akan menjadi penebus. Mereka melihat, saya di Mesir sulit. Ada orang atau ada seseorang yang menyatakan diutus oleh Allah, dan dia menyatakan ada kurang lebih tanda-tanda lebih baik apa yang saya jalani sekarang. Dan apa yang terjadi? Mereka berbarter. Mereka berpikir, oh iya ya, saya lagi menderita di sini, saya ikut aja deh Musa, karena di sini menderita, siapa tahu saya ikut Musa bisa menjadi lebih baik. Dan waktu dikatakan saya percaya kepada Musa, saya percaya kepada Tuhan karena saya membandingkan dengan hidup saya yang sekarang dengan katanya ada yang lebih baik. Mereka bukan dengan iman. Mereka cuma berbarter. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka mengalami di gurun pasir ada masalah sedikit, sebenarnya hati mereka belum pernah keluar dari Mesir. Mereka tidak pernah mau meninggalkan Mesir. Kalau saya mau kasih tahu sedikit ya, misalnya orang Israel di Mesir punya jabatan luar biasa, ekonominya bagus. Waktu Musa datang kepada orang Israel, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan. Mereka mau keluar nggak? Tidak mau keluar. Dan itu terjadi pada waktu orang Israel, pada waktu Tuhan suruh, kamu kembali semua ke tanah Israel. Tuhan udah ngomong kurang lebih di tahun 1800-an. Tuhan katakan kepada orang Israel dengan nabi-nabinya, mereka suruh kembali ke Israel. Tuhan akan memberikan Israel tersebut. Tapi Israel nggak mau balik.
Kenapa? Mereka sudah punya ekonomi yang baik, sudah punya bisnis-bisnis yang baik, mereka nggak mau kembali ke tanah Israel. Dan apa yang terjadi? Holocaust. Hitler keluar. Kenapa Hitler keluar? Kalau saya nggak ngerti ya, apa yang terjadi, akhirnya Hitler keluar yang ingin membunuh semua orang Yahudi. Semua orang-orang, makanya terjadi kurang lebih 1 juta atau 5 juta orang yang meninggal, orang dia punya Yahudi. Setelah terjadi Holocaust, akhirnya orang Israel katakan, iya, nggak enak. Saya dikejar-kejar orang, baru mereka mau kembali ke Israel. Ini, kenapa seperti itu? Kadang-kadang kita ini juga sama seperti orang Israel. Kita disuruh sama Tuhan untuk pergi ke suatu tempat, dijanjikan Tuhan usaha tempat, kita secara pikiran, atau secara pikiran kita mau, tapi badan kita masih di sini. Kalau kita, iya Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau percaya dengan Tuhan, tapi saya masih berada di Mesir. Ini tanda-tandanya karena orang hidup dalam iman, mereka hidup dalam berbarter atau namanya hukum Taurat. Kalau saya lakukan A, Tuhan berkewajiban B, atau dikatakan di sini masih nyaman. Di sini masih nyaman. Pada waktu kalian masih hidup nyaman dengan dunia kalian, kedagingan kalian, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam yang Tuhan janjikan, yaitu sorga atau dunia yang akan datang. Kenapa saya bilang seperti ini? Pada waktu kita masih nyaman di sini, kita tidak mau meninggalkan Mesir kita. Pikiran kita selalu katakan, gimana caranya membuat Mesir ini semakin nyaman? Karena saya tinggal di Mesir. Tuhan katakan, aku sudah mengambil kamu dari kerajaan gelap. Kamu sudah dipindahkan ke tempat kerajaan terang. Yes, secara firman sudah diberi, tetapi kita masih percaya, kita masih enjoy di sini. Pada waktu kita masih enjoy di sini, kita masih berharap bahwa Tuhan memberkati saya akan mendapatkan semua berkat-berkat Tuhan, tapi saya masih tinggal di Mesir. Bisa nggak? Bagaimana Tuhan bisa katakan, aku akan memberi kamu satu tanah yang luar biasa, tanah Kanaan dengan penuh susu dan madu, tapi kita masih tinggal di Mesir? Bisa nggak? Gak bisa. Karena kenapa? Untuk masuk ke tanah Kanaan perlu iman. Perlu kita percaya, kita meninggalkan tanah Mesir ini. Pada waktu kita tidak meninggalkan tanah Mesir ini, kalau kita katakan, Tuhan saya mau Mesir juga, saya mau juga tanah Kanaan, Tuhan jadi bingung. Bagaimana caranya kamu hidup di dua tempat? Kita nggak mau berjalan secara iman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjanjikan hal yang baik di tanah Kanaan. Perlu iman seperti gimana? Nah, serius kan ngomong, iman itu nggak bisa diuji dengan yang namanya kesenangan. Kalau hidup kalian masih enak, tidak ada masalah, iman kalian tidak akan teruji. Tapi kalau ada masalah, ada problem, kalian mau tetap masuk ke tanah Kanaan, iman kalian akan diuji. Apa benar apa yang kalian katakan, Tuhan? Saya mau mengikuti Engkau. Saya mau percaya kepada Engkau. Karena kenapa? Mulut ini bukan iman. Kalau dikatakan mulut ini iman, orang Israel sama Abraham sama-sama mengatakan saya percaya. Kalau firman Tuhan katakan percayalah Abraham, maka Tuhan memperhitungkan kepada dia kebenaran. Orang Israel juga dikatakan percayalah orang Israel itu terhadap Musa dan kepada Allah. Dua-duanya mengatakan percaya, tetapi hasilnya benar-benar berbeda sekali. Pada akhirnya Abraham dikatakan menjadi bapak segala orang beriman. Orang Israel cuma 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan katakan ini sebagai pelajaran buat kita, bagaimana kita mau mengikuti cara hidup Abraham, apa cara hidup orang Israel. Dan Tuhan juga mengatakan kepada orang Israel adalah, inilah bangsa yang tegar tengkuk. Selalu bangsa yang mau melihat enaknya aja. Mana yang lebih enak, saya akan berjalan ke sana. Begitu pula orang Israel. Pada waktu di gurun pasir, ternyata tidak ada air 3 hari. Pikiran langsung kembali ke Mesir. Masih lebih enak di Mesir. Walaupun saya jadi budak di Mesir, saya masih dapat air. Saya masih dapat makanan. Saya masih bisa tanda petik hidup walaupun saya dijajah 400 tahun. Pada waktu kita selalu membanding-bandingkan hidup kita, yang katanya hidup kita di masa lalu lebih baik dibandingkan sekarang.
kita nggak mau korek dengan sejelas-jelasnya. Kenapa saya bilang sejelas-jelasnya? Pada waktu saya jatuh di dalam satu masalah yang besar sekali, saya selalu masih berpikir hidup saya sekarang masih lebih baik daripada dulu. Kenapa lebih baik daripada dulu? Hidup di luar Tuhan itu paling nggak enak. Hidup dalam kecemasan, saya pernah hidup dalam kecemasan, istri saya bisa menjadi saksi saya. Nggak enak sekali, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dikejar-kejar sama orang, itu nggak enak sekali. Tapi pada waktu saya kembali kepada Tuhan, walaupun masalah saya nggak beres, saya punya pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih berbelas kasihan sama saya. Saya bukan menuntut kepada Tuhan, Tuhan tolong bereskan masalah ini, enggak. Saya sudah katakan sudah bagus Tuhan mau menerima saya. Dan apa yang terjadi, segala masalah-masalah saya di masa lalu nggak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan sekarang. Walaupun kata orang dunia atau kata orang, kamu ikut Tuhan jauh lebih buruk daripada dahulu. Satu saya katakan tidak lebih buruk. Saya benar-benar mengatakan, Tuhan thank you banget Engkau masih mau menjadi Allahku. Kadang-kadang kita maksudnya kayak malah orang Israel sebenarnya kurang apa lagi. Tuhan datang tanda petik dia menawarkan menjadi Allah dia. Kenapa menawarkan? Dia berikan mujizat ya luar biasa ya. Sekarang kalau ada orang yang menawarkan saya bahwa dia menjadi Allah saya dengan membeberkan segala mujizat di ujung ke ujung, saya bingung. Yang butuh Tuhan apa saya sih? Sampai Tuhan harus membeberkan segala kebaikan dia, segala mujizat dia. Orang Israel, tanda petik Tuhan itu seperti kayak, mau nggak kamu menjadi umatku? Saya mau menjadi Allah kamu. Tanda petik kalau kasarnya kayak Tuhan mengemis. Kasarnya seperti itu, sampai Tuhan membeberkan. Saya pada waktu Tuhan datang, saya bilang, sudah bagus Tuhan mau datang buat saya. Kenapa saya ngomong seperti gini? Kita harus meninggalkan Mesir tersebut. Kalau kita tidak meninggalkan Mesir tersebut dan kita menuju tanah Kanaan, kalian tidak akan punya iman. Mau sebesar apapun kalian mendengar firman Tuhan, mau sebesar apapun kalian melihat mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi kalau kalian tidak pernah mau meninggalkan Mesir tersebut, berjalan ke tanah Kanaan, tidak ada akan namanya iman. Tidak ada. Karena kalian masih tetap hidup di dalam dunia kalian. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kemarin saya katakan segala problem yang kalian hadapi, problemnya cuma satu, kedagingan kalian. Kalau kalian tidak punya kedagingan, kalian tidak akan punya problem. Saya jamin tidak akan punya problem. Karena maksudnya apa sih kok? Apakah saya tidak akan menghadapi masalah? Bukan. Bukan tidak akan masalah. Walaupun kalian menghadapi masalah, tapi kalian tidak akan merasakan masalah tersebut. Contoh siapa? Orang Israel. Orang Israel, dia punya perbekalan di gurun pasir? Tidak ada. Punya air? Tidak ada. Kita masih ada ya, saya di kantong masih ada beberapa ratus ribu. Saya masih percaya besok. Warteg berapa sih? 30 ribu. Dapat gak? Dapat ya? Banyak gak? Bisa seharian makan, kenyang. 20 ribu ya. Jadi kalau saya punya 100 ribu buat 5 hari dong ya. Kalau sehari makan sekali ya. Saya yakin sekali kalau makan di warteg biasanya nasinya banyak ya. Sehari sekali makan di warteg kayaknya kenyang kali seharian ya. Bisa gak sehari kalian cuma makan di warteg tapi kenyang? Bisa kali ya? Bisa lah. Yang laki-laki, apalagi ibu-ibu kan, ibu-ibu juga. Saya ingat staff saya dikasih jatah makanan 1 hari atau gimana, dia bisa bagi berdua sama temennya. Yang dikasih makan misal 30 ribu, dia bagi 2 setengah-setengah sama temennya. Jadi nggak harus 30 ribu. Kok bisa juga perempuan ya. Jadi ngirit ya. Kenapa saya ngomong seperti gini? Kalau saya punya 100 ribu, saya bisa hidup 5 hari. Bener ya? Bisa nggak 100 ribu 5 hari? Kalau kalian ngirit bisa lebih dari 100 ribu ini ya. Orang Israel nggak bisa. Orang Israel, dia tidak mempunyai perbekalan sama sekali. Waktu di gurun pasir. Kenapa sih dia ngomong? Dia dapat mana hari ini? Dia harus pagi-pagi dia ambil, dia makan. Dia simpen sorenya atau gimana, busuk. Saya juga bingung ya, kok cepat banget ya makanan ya. Bisa, mau diapain, mau dibakar segala macam, busuk. Gitu loh. Dan air tersebut, dia tidak mempunyai gentong-gentong. Dan firman Tuhan katakan, air yang mengikuti orang Israel. Air yang mengikuti orang Israel, luar biasa. Kenapa? Dia tidak mempunyai perbekalan air. Firman Tuhan katakan air yang mengikuti.
Bingung ya, mata air bisa mengikuti manusia ya. Di mana-mana mata air, kita ngikutin mata air. Tapi ini mata air yang mengikuti Israel. Kenapa saya bilang seperti itu? Israel tidak punya perbekalan. Dia besok mau makan apa dia nggak tahu. Kalau Tuhan katakan stop, gue nggak mau kasih makan lagi, mereka nggak dapat makanan besok. Itu dilakukan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Israel 40 tahun, dan dikatakan Tuhan rindu akan orang Israel yang mengikuti Tuhan selama 40 tahun. Firman Tuhan ada ngomong seperti itu. Betapa orang Israel mengikuti Allah selama 40 tahun. Mereka punya iman kepada Tuhan. Besok Tuhan akan sediakan. Nggak ada masalah. Tuhan rindu sekali seperti itu. Nah, kenapa saya bilang rindu sekali? Tuhan rindu. Mau nggak kita punya iman kepada Tuhan? Pada waktu kita meninggalkan Mesir tersebut untuk berjalan ke tanah Kanaan, kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan cukupkan, kamu tidak akan kekurangan makanan, kamu tidak akan kekurangan pakaian, kamu tidak akan kekurangan tempat tinggal. Kalau kita katakan, enggak, saya enggak percaya. Kalau saya bisa dapat A, berarti kalau saya dapat ini, itu baru saya percaya. Kalian masih hidup di Mesir. Kenapa saya bilang kalian masih hidup di Mesir? Kalian cuman 2 yang harus pilih. Kalian percaya dengan iman, atau kalian memiliki iman, atau kalian berbarter sama Tuhan. Apa itu berbarter? Kalau saya lihat, kalau Tuhan lakukan A, saya mau lakukan B. Prinsipnya di situ simple. Gak perlu kita memutarbalikan bahwa iman itu begini-begini. Terkadang ada juga yang kalau saya katakan, oke, saya sepertinya gak punya iman di sini. Saya kurang iman. Katanya, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Semakin banyak saya mendengar firman, semakin saya timbul iman. Ya sudah, saya belajar firman Tuhan sebanyak mungkin supaya saya mendapat berkat secepatnya. Kalian bisa lihat nggak? Dia punya tata cara berbarter ini. Bahwa kalian nggak percaya kepada Tuhan, bahwa kalian kalau nggak tahu firman pun, Tuhan bisa berkati kalian. Siapa orang tersebut? Janda Sarfat di Sidon, dia nggak tahu firman. Naaman, dia adalah orang dunia. Dia cuma tahu satu, bahwa di Israel ada orang yang bisa menyembuhkan kusta. Dia percaya. Dan dia akhirnya datang mencari siapa orang tersebut. Kenapa? Mereka percaya saya ini nggak layak, tapi Tuhan mau berkati saya. Tapi kalau kalian di sini lagi mencari Tuhan, kalau saya punya firman yang banyak, Tuhan akan berkati saya lebih. Kalian membaca firman karena kalian enjoy kepada Tuhan. Kalian mau ke gereja karena kalian memang enjoy, mau mengenal Allah. Mau diberkati atau tidak diberkati, nggak ada masalah, saya enjoy. Saya ingat sekali, saya mau ada kesaksian sedikit. Waktu pertama kali saya bertemu dengan Tuhan, di pikiran saya membaca firman Tuhan bukan mencari iman. Saya bukan mencari bahwa kalau saya baca firman Tuhan, saya bisa benar-benar kuat di dalam Tuhan, dan akhirnya saya bisa gimana-gimana, nggak ada. Waktu saya baca firman Tuhan dari depan, dari ujung ke ujung, cuman saya mau tahu siapa suara itu yang berbicara kepada saya. Saya cuma mau tahu itu aja. Mau diberkati atau tidak diberkati, who cares? Saya mau tahu siapa suara tersebut. Dan apa yang terjadi, apa yang tidak pernah timbul dari hati saya, tidak pernah saya dengar, tidak pernah saya lihat, tapi Tuhan berikan kepada saya. Saya nggak pernah minta segala sesuatu apapun. Kenapa? Saya percaya Tuhan masih mau menjadi Allahnya saya. Dan apa yang terjadi? Saya pindah dari iman di sini, akhirnya pindah ke dalam hukum Taurat. Karena kenapa? Daging ini paling enak dengan memahami hukum Taurat dan dalam berbarter. Pada waktu kamu diajari A untuk mendapatkan sesuatu saya kejar berkat tersebut. Saya kejar manifestasi tersebut. Firman Tuhan katakan kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Jadi Tuhan katakan bahwa kalau Allah memberikan Yesus kepada kamu, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Tapi saya di sini mengejar berkat tersebut. Make sense nggak?
Yang tadi saya timbul di dalam iman bahwa Tuhan begitu baik kepada saya. Kalau Allah memberikan itu kepada saya, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Saya percaya dengan iman. Tapi saya balikan lagi di sini. Saya harus mengejar segala berkat-berkat Tuhan. Saya harus ke gereja, saya harus baca firman Tuhan, saya harus ini, saya harus itu. Saya nggak melihat lagi Tuhan menjadi Allah yang baik. Pada waktu di sini saya nggak mendapatkan, saya bertanya lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak mendapatkan A, B, C, dan D? Akhirnya saya marah 12 tahun sama Tuhan. Karena saya nggak dapat, karena hidup saya semakin hancur, karena kebodohan saya sendiri. Pada waktu saya kembali lagi kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, sorry, saya sudah berbuat bodoh. Apapun juga yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya, mau suruh apa, it's okay. No problem. Saya enggak memberikan list kepada Tuhan, Tuhan harus lakukan A, B, C, D, E. Enggak ada. Kenapa saya bilang enggak ada? Saya cuma percaya Allah begitu baik, enggak perlu saya menggoncang-goncangkan surga. Ini yang dikatakan iman. Mata kalian tertuju kepada rencana Tuhan yang awal. Tuhan akan memberikan sorga, Tuhan akan memberikan kepada kita tanah yang baru. Maukah kita berjalan ke sana? Enggak, saya mau tinggal di Mesir. Karena di Mesir masih enak. Di Mesir masih ada bawang, masih ada tomat, saya menikmati semua di sini. Pada waktu kalian tidak mau meninggalkan ini, tidak mau berlari menuju kepada janji Tuhan yang sebenarnya, iman tidak akan timbul. Kenapa saya bilang iman tidak akan timbul? Karena kalian masih tinggal di sini. Kalau kaki kalian masih belum beranjak kepada sana, walaupun kalian mau ngomong saya percaya. Pernah nggak sih kalian ngomong katakan bahwa Hardi, di sana, di depan, di mobil, ada duit 1 tas. Saya mau kasih ke Hardi, mungkin ada duit 10 miliar. Saya mau kasih ke Hardi. Hardi katakan, percaya nggak? Percaya kok, duduk aja terus. Duduk aja terus gitu, duduk terus. Percaya nggak? Saya percaya kok, akan kasih, tapi duduk terus. Hardi nggak percaya. Tapi kalau Hardi, bener kok, saya butuh segini, mana kuncinya? Minimal bergerak atau gimana, atau badannya mulai, kok Hengki kapan cepatan beresin, di banyak khotbahnya saya mau buru-buru, mau ke mobil, mau ambil. Itu iman timbul kelihatan dari kita punya attitude. Tapi kalau kita katakan masih duduk diam di sini terus, kamu percaya nggak ke tanah perjanjian baru? Iya Tuhan, saya percaya, tapi kalian tinggal di sini masih terus. Kalian punya iman nggak? Tidak punya iman. Mau ngomong seberapa besar banyak pun kalian tidak punya iman. Tapi kalau kalian mau berjalan, walaupun jalan cuma sedikit atau cuma gelisah, ya saya juga mau, timbul sedikit. Tuhan nggak suruh kita berlari sekencang-kencangnya. Tapi pada waktu kita berjalan, masuk terus ke sini, ada problem nggak? Pasti ada problem. Nggak mungkin nggak. Kalau misalnya satu hamba Tuhan katakan, kalau kalian tidak pernah menghadapi problem di dalam berjalan bersama Allah, kalian gak berjalan bersama Allah. Kenapa saya ngomong seperti ini? Iman adalah identik dengan yang namanya kita mau berjalan ke dalam apa yang Tuhan janjikan pada awalnya. Hari ini benar-benar ada satu bagus saya Tuhan ngomongkan begini. Ada satu hamba Tuhan ngomong seperti ini. Saya pun ditegur juga. Ngomongnya seperti begini. Kita kebanyakan orang Kristen surga atau tanah perjanjian yang baru atau dunia yang baru cuma dijadikan tempat tujuan atau destination. Kalau bisa katakan misalnya tahun depan kita mau jalan-jalan ke Bali misalnya. Yes, kita akan jalan-jalan ke Bali. Sebagai tempat apa? Tempat tamasya atau destination. Yang kalau kita sudah sampai, kita balik lagi ke Jakarta. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kebanyakan dari kita melihat surga atau dunia akan datang sebagai tempat yang akan kita datengin, tetapi bukan sebagai rumah kita. Kenapa bukan rumah kita? Biasanya kalau rumah, saya nggak tahu, kalau saya pulang dari sini, saya mau kangen dengan ranjang saya. Saya mau tidur di sana. Sekarang akhir-akhir ini kalau saya pulang, saya langsung ke ranjang jam 8 atau jam 9 saya sudah ke ranjang. Saya mau cepat-cepat balik ke rumah. Karena menjadi home atau rumah. Walaupun rumah kontrakan is okay. Masih home saya, rumah. Kita,
kebanyakan anak-anak Tuhan menganggap surga atau dunia akan datar bukan sebagai rumah kita. Kita cuma sebagai tempat tamasya atau destination, cuman batu loncatan yang akan nggak tahu kemana. Tapi kalau kalian menganggap itu sebagai rumah, ada urge di hati ini, Tuhan saya mau cepat-cepat ke sana. Tuhan saya mau cepat-cepat ke sana. Bukan karena di sini enggak enak ya, tapi benar-benar iman kita, Tuhan saya mau ingin melihat Tuhan. Pada waktu kalian punya hasrat seperti itu, iman timbul. Iman timbul. Karena iman itu bukan sesuatu konsep di kepala. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Imannya seperti ini emang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari adalah kita mesti tahu di kepala kita apa yang kita mau kejar. Atau apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan katakan, aku akan menjanjikan kamu mobil, rumah, pakaian. Yes, karena Tuhan katakan, Tuhan tahu kita memerlukan semuanya itu. Tapi Tuhan katakan juga, tapi carilah dahulu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya selalu adalah kata stop di sana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kan ada embel-embel tuh. Maka semua akan ditambahkan. Biasanya kita ngejar embel-embelnya. Kenapa saya bilang stop di situ? Kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Ayat itu lebih kuat dibandingkan kayak katakan dan Tuhan akan menambahkannya. Enggak. Logika saya jalan sekali. Kalau Allah memberikan Yesus kepada saya, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu surga dan dunia yang akan datang. Semua ini akan menjadi indah. Semuanya ini akan menjadi gampang dan kalian tidak akan merasakan. Saya kasih tahu bagaimana perasaan Yosua sama Kaleb. Kaleb sama Yosua katanya waktu itu, nggak tahu kalau misalnya Kaleb, setahu saya saya nggak tahu kalau Yosua. Kalau Kaleb itu waktu dia keluar di umur 40 tahun. Keluar dari Mesir ya, umur 40 tahun. Benar atau enggak, mungkin tadi dikoreksi ya, setahu saya sih 40 tahun. Waktu umur 40 tahun, seharusnya saya cepat-cepat mau nyampe di tanah Kanaan ya. Kenapa? Kalau sudah biasanya kalau orang sudah umur mendekati, kemarin saya juga, tadi saya baru ketemu dengan meeting. Dia tanya, umur dia berapa? Umur dia 52. Dia tanya sama saya, umur kamu umur berapa? Saya bilang bentar lagi 50. Kalau orang udah bilang kepala 5, apa tuh? Pikirannya ternyata saya baru tahu juga kalau kepala bank, maksudnya kepala cabang bank itu pensiun umur 55. Jadi dia umur 52, bentar lagi pensiun. Waktu saya ngeliat begini, juga tua ya. Sudah tua nih yang umur 50. Kaleb juga sama. Waktu dia umur 40 tahun. Saya masih ada tenaga sekarang untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Tapi sekarang ada masalah. Kenapa? Tuhan katakan, kamu pergi semua ke gurun pasir, aku akan hukum kamu 40 tahun. Nanti umur saya gimana? Tadi umur saya 40. Tuhan akan hukum semuanya, suruh masuk ke gurun pasir, berjalan lagi selama 40 tahun. Kalian dengar nggak waktu Tuhan bilang seperti begitu? Kamu akan dihukum 40 tahun. Dengar, itu Tuhan beritakan semuanya. Kamu akan 40 tahun. Kalian langsung berpikir, hah? Sekarang umur 40, nanti saya nyampe umur 80. Jadi apa nanti saya di tanah Kanaan? Umur 80 gimana berperang? Umur 80 gimana saya menguasai tanah Kanaan? Tapi Kaleb katakan, no problem. Kenapa no problem? Dia percaya kepada Allah. Tuhan kalau sudah katakan umur 80 saya baru bisa masuk ke tanah Kanaan, Tuhan akan sediakan saya kekuatan. Bagi saya no problem. Makanya Kaleb bisa ikut di dalam kesengsaraan saudara-saudaranya. Ini kesalahan saudara-saudaranya loh. Itu bukan kesalahan Kaleb loh. Kaleb sama Yosua tidak bersalah dalam masalah itu, tetapi terbawa-bawa. Yang harusnya bulan ini bisa masuk ke tanah Kanaan, gara-gara 10 ya? Semua 12 kah? 12 ya? Karena 10 pengikut yang lain dikatakan dosa-dosa mereka, Kaleb dan Yosua kena imbasnya. Tapi pada waktu dia katakan umur 80 nanti saya masuk ke sana jadi apa? No problem.
Kaleb waktu dia ngomong dikatakan waktu dia mau masuk ke tanah Kanaan, Kaleb berbicara kepada Yosua seperti ini. Yosua, kamu sudah dengar sendiri. Pada waktu kejadian Tuhan janjikan saya gunung ini semua. Namanya Gunung Kaleb apa saya nggak tahu. Bahwa walaupun badan saya umur 80 tahun, tenaga saya seperti umur 40 tahun. Dia nggak ngalamin. Dia nggak ngalamin masalah yang diderita oleh orang-orang. Itu iman luar biasa. Kenapa saya bilang, pada waktu kita mempunyai mata kita yang menuju tanah perjanjian, menuju tempat yang Tuhan berikan, kita punya iman, kita tidak akan mengalami kesusahan ini. Walaupun mengalami, tanda petik, apakah Kaleb tidak putih rambutnya, umur 80 tahun pasti putih, nggak mungkin nggak putih. Tapi Kaleb juga percaya kepada Musa saat itu. Musa umur 120 tahun ya saat itu ya. Kalau saya jadi Kaleb, Musa umur 120 tahun, penggantinya nanti siapa? Kalau mati tiba-tiba siapa yang ngegantiin? Yosua, nggak ada perjanjian Yosua jadi penggantinya, tidak ada. Tidak ada. Yosua cuma dipilih jadi pengganti pas hari terakhir. Kalian boleh baca. Tidak pernah Tuhan menjanjikan kepada Musa setelah itu kamu jadi setelah Musa ada nanti Yosua akan ke sana. Gak ada. Kaleb cuma tahu Musa. Dan Kaleb cuma bisa percaya bahwa nanti Musa yang akan masuk. Siapa dari sini kalau kita dipimpin sama 120 tahun orang udah putih semua, gimana mau menang? Umur 120 tahun juga pasti nggak bisa jalan kemana. Kaleb punya iman luar biasa. Musa bisa membawa saya ke tanah Kanaan. Kaleb percaya sekali, dan dia nggak melihat dengan apa yang dilihat oleh mata. Dia percaya sekali bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang dia janjikan. Kenapa yang terjadi? Luar biasa. Satu-satunya yang imannya Kaleb luar biasa dikatakan, walaupun badan saya umur 80 tahun, tenaga saya umur 40 tahun. Kenapa saya ngomong seperti ini? Mungkin kalian akan mengalami di gurun pasir seperti ini. Aduh, saya kekurangan A, kekurangan B. Saya punya masalah A, saya punya masalah B. Kalau saya dulu, saya ada satu perkumpulan yang bisa menguatkan saya nggak perlu berjalan di luar Tuhan selama 12 tahun. Saya nggak perlu berjalan di luar Tuhan selama 12 tahun. Saya nggak dapat orang-orang yang saya bisa minta nasihat. Saya nggak pernah orang yang diberikan penguatan seperti ini. Kalian beruntung sekali. Kalian bisa mengalami sesuatu apa yang saya sudah alami berhancur-hancuran, tapi kalian bisa mendengarkan dan bisa dikatakan untuk tidak melewati tersebut. Kalian mendapatkan iman. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian nggak perlu melewati apa yang saya lewati. Saya penuh hancur. Tapi kalau kalian percaya kepada Tuhan, walaupun kalian melewati gurun pasir seperti ini, firman Tuhan katakan orang Israel 40 tahun, kakinya bengkak nggak? Tidak bengkak. Saya pernah jalan di China baru berapa hari doang, kaki saya bengkak. Dikatakan selama 40 tahun baju mereka tidak hancur. Baju kalian kalau dicuci selama berapa kali biasanya hancur ya. Orang Israel 40 tahun tidak hancur bajunya. Itu luar biasa sekali. Dan juga selama 40 tahun mereka tidak membawa perbekalan. Air tidak ada, makanan tidak ada, tapi Tuhan cukupkan selama 40 tahun. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan janjikan kalau kamu percaya kepadaku, kalau kamu punya iman untuk bisa melihat tanah perjanjian, surga yang baru, dunia yang baru. Kalau kalian punya iman ke sana, walaupun kalian mendapati masalah di dalam gurun pasir ini, kalian tidak akan merasakan. Maksudnya dikatakan merasakan bahwa bukan kalian tidak akan melalui panas, saya akan ketemu panas. Tapi waktu saya melihat panas, saya lihat ada tiang awan. Yes Tuhan. Walaupun di siang hari panas, saya ada tiang awan. Walaupun nanti ada panas-panas, pada waktu kita lihat tiang awan, Tuhan thank you buat tiang awan tersebut. Walaupun dunia ini panas, tapi saya tidak menderita kepanasan tersebut. Di malam hari, sebenarnya di gurun pasir kalau di malam hari itu dingin loh. Karena dia punya, nggak tahu benar atau enggak, saya juga yang nggak pernah ke gurun pasir. Itu perbedaan cuaca antara siang dan malam itu begitu kontras sekali. Kadang-kadang dinginnya itu benar-benar dingin sekali. Tapi Tuhan bisa buat, bayangin, malam hari ada heater, ada pemanas.
tiang api. Saya juga bingung ya, 40 tahun loh tiang api. Tapi orang Israel nggak lihat bahwa sebagai itu sebagai kebaikan Tuhan. Siang hari ada AC, malam hari ada heater. Bukan sehari, bukan 2 hari, 40 tahun. Tuhan berikan kepada kita biar kita bisa melihat bahwa kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Mata kita pada waktu kita mengarahkan sekali lagi ke dunia yang akan datang, kepada Tuhan, benar. Kalau kalian mendapatkan apa yang berkat di dunia ini, it's okay. Saya nggak mengatakan bahwa kita jangan menerima. Kita terima berkat tersebut, kita tanya Tuhan, Tuhan ini buat apa? Apa yang saya bisa pergunakan berkat ini untuk Tuhan di dunia ini? Karena kenapa? Kalau saya sudah dalam perjalanan ke dalam dunia akan datang, pikiran saya selalu akan ke sana. Walaupun saya ada investasi segala macam, saya akan tanya sama Tuhan, Tuhan ini untuk apa investasi ini? Buat apa saya beli rumah 10 biji misalnya? Kalau kalian mengumpulkan harta di dunia ini saja untuk kepuasan diri kalian sendiri, kalau saya katakan nanti kalian akan mengalami masalah-masalah hidup. Kalau kalian ikut Tuhan untuk menghindari masalah-masalah hidup, kalian tidak akan dapat. Kenapa saya bilang tidak akan dapat? Kalau kalian melihat bahwa dari Mesir yang gak enak, ikut Tuhan menjadi lebih enak, salah. Kalian akan menderita banyak sekali. Karena kalian ikut atau tidak ikut Tuhan, sama-sama menderita. Kayak saya katakan, saya di luar Tuhan dulu benar-benar menderita luar biasa. Saya gak mau lagi. Saya gak mau lagi hidup di luar Tuhan. Gak enak sama sekali. Tapi pada waktu saya berjalan, apakah saya akan terhindar dari gak enak tersebut? Malah makin parah. Malah makin parah. Kan saya dikatakan pernah, dulu di luar Tuhan saya jadi direktur, ikut Tuhan jadi yang paling bawah. Gaji saya pertama kali 50.000. Gitu loh. Waktu ikut Tuhan, sekali lagi, kalau kalian ikut Tuhan karena berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kalian akan jatuh. Kenapa kalian akan jatuh? Karena kalian hanya fokus di Mesir. Waktu fokus di Mesir inilah kalau saya katakan bahwa tidak ada di dunia ini di Mesir yang mempunyai kalau ada masalah mereka tenang. Tidak ada. Kalian mau cari di dalam yang di luar sana. Kalau kalian punya problem, kalau kalian takut, kalau kalian khawatir, kalau kalian tidak mempunyai pengharapan, itu sudah biasa. Jalani saja hidup ini. Memang dunia ini ketakutan, kekhawatiran, dan sekarang saya tanya, kalau misalnya dokter katakan kepada kalian umur kalian sudah 3 bulan lagi kena kanker, pikiran kalian apa? Dokter sudah katakan umur saya 3 bulan, terima nasib. Sudah tidak ada pengharapan. Tapi di dalam Tuhan, pada waktu dokter katakan umur kamu tinggal 3 bulan lagi, menurut teori dunia, yes, umur saya 3 bulan lagi. Tapi menurut teorinya Allah yang menentukan hidup saya, bukan dunia. Pada waktu kalian berkata seperti itu, dunia tidak bisa menakut-nakutin kalian. Kalau umur saya 3 bulan lagi mati, katakan hore, saya akan secepatnya pergi ke rumah Bapak. Kalau mati adalah keuntungan. Kalau tetap hidup, yes, nggak ada masalah. Saya bisa memberitakan Tuhan. Dan apa yang terjadi walaupun mati atau hidup, dua-duanya sama untung. Pada waktu dua-duanya sama untung, ada nggak ketakutan? Tidak ada ketakutan dalam hidup kalian. Kalian bisa menjalani. Sekarang saya kasih tahu, pada waktu kalian mempunyai, ada satu kata umur kalian 3 bulan lagi kena kanker. Stres nggak sih? Sebenarnya kalau banyak utang nggak stres. Yes. Akhirnya saya bebas dari hutang. Enggak. Tapi kalau kalian cicilan mobil baru lunas. Cicilan rumah baru lunas, baru menikah, baru dapat promosi. Stres. Kenapa? Baru dapat, udah disuruh panggil sama Tuhan. Karena kenapa? Kita nggak melihat dunia yang akan datang itu jauh lebih indah daripada yang sekarang. Walaupun kalian punya begitu banyak harta di dunia ini, tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu mata kita, pikiran kita arahkan ke sana, hidup kita menjadi enak. Kenapa saya bilang katakan enak? Hidup kalian tidak akan bisa diganggu oleh siapapun juga.
Iblis katakan, umur kamu tinggal 3 bulan lagi. Yes, no problem. Karena tujuan saya cepat ke sana. Tapi kalau, oh enggak, kamu tetap hidup. Yes, saya akan tetap hidup untuk kerjaan Tuhan. Iblis akan bingung kepada kalian. Saya ambil harta kalian, no problem. Orang Israel aja pada waktu dia di gurun pasir, nggak ada perbekalan. Dibiayai oleh Tuhan 40 tahun. Nggak ada masalah. Kamu diberikan rumah, yes, nggak ada masalah. Yang penting saya bisa tidur. Kalian kemana saja bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa kalian bersuka cita? Pengharapan kalian bukan di dunia ini. Kalau kalian sudah meninggalkan dunia ini, enak sekali. Kenapa saya kata begini? Kenapa orang tinggal di kolong jembatan itu menderita? Saya tanya ke satu, kenapa? Ada yang bisa jawab nggak kenapa orang tinggal di kolong jembatan itu menderita? Karena yang lain tinggal di rumah. Yang lain tinggal di rumah. Kamu tinggal di kolong jembatan menderita. Kenapa? Hidup kalian lebih sulit daripada orang lain. Tetapi kalau semua tinggal di kolong jembatan, menderita nggak? Enggak, malah enak. Ngumpul semua di kolong jembatan. Jadi dengan kata lain, waktu kalian melihat kolong jembatan, yang menjadi hidup kalian menjadi sulit karena kalian iri dengan orang lain. Kalau kalian tidak iri, hidupnya enak sekali. Kenapa ada iri? Karena orang lain punya A, saya nggak punya. Itu ke satu. Dan kedua adalah saya malu kalau saya nggak punya. Entah status, entah pekerjaan, entah hubungan. Dulu ya, saya ingat banget dulu pada waktu saya belum menikah, saya lihat orang yang sudah menikah. Kapan ya saya menikah ya? Kok Tuhan gak kasih saya ya? Enak yang lihat orang sudah ini, nanti kalau saya umur 50 tahun gak ada yang mau sama saya gimana? Gitu loh. Ada dalam hati juga seperti ngomong seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berikan segala sesuatu apa yang di luar nalar saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada waktu kita meninggalkan segala sesuatu dan kata kita percayakan kepada Tuhan, kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Enak sekali. Mau orang mau ngomong apa kek, no problem. Kenapa saya ngomong seperti ini? Biarlah kita bisa menerima berkat Tuhan dengan kacamata Tuhan. Kalau kita menerima berkat Tuhan dengan kacamata kita katakan, apa ini? Hanya mana, setiap hari cuma makan mana terus. Orang Israel pada waktu diberikan mana setiap hari, air, daging di sore hari, dia tetap bersungut-sungut. Kenapa dikatakan, gue mendingan di Mesir. Sebelum gue ikut Tuhan lebih enak hidupnya. Ikut Tuhan makin menderita. Karena kenapa kita memakai kacamatanya kita? Pada waktu kita memakai kacamatanya kita, tidak ada iman. Benar-benar tidak ada iman. Dengan kacamata kita tidak bisa melihat surga atau dunia akan datang. Gak bakalan bisa. Kalau kalian mengatakan, saya mau berusaha untuk bisa melihat kerajaan surga dengan kacamata saya. Gak bakalan bisa. Karena Tuhan katakan, tanpa iman kamu tidak akan bisa melihat Allah. Oke?